semuanya, kenalin nama aku Isma Pasari. Nah, setelah kalian menyaksikan video-video sebelumnya mengenai soft skill gitu ya, di sini aku juga bakal ngebahas nih sedikit mengenai model dan prinsip soft skill. Tapi sebelum itu, kita akan menyinggung sedikit manfaat dari soft skill ini. Nah, perlu kita ketahui bahwa soft skill ini merupakan bermanfaat gitu ya, banyak manfaatnya bagi siapa saja gitu loh, baik di bidang bisnis maupun kehidupan sosial. Tapi manfaat terbesar soft skill ini berada pada untuk mendukung profesional dalam peningkatan nilai ekonomi. Selain itu juga soft skill ini dikembangkan untuk diri sendiri dan orang lain melalui interaksi antar pribadi. Jika interaksi antar pribadi ini tidak berjalan dengan lancar gitu, tidak dibarengi dengan keterampilan dalam membangun diri sendiri, maka seseorang itu akan merasa tergantung baik dalam emosional maupun dalam menunaikan kewajibannya atau tanggung jawabnya. Nah, keterampilan ini bisa dikuasai melalui aktivitas latihan dan pengulangan, di mana pembangunan sikap dan keterampilan serta penerapannya pada diri sendiri dan orang lain menghasilkan model yang mematahkan soft skill ke dalam beberapa bagian. Terdapat 5 bagian model soft skill. Yang pertama ada nilai-nilai profesional dong tentunya. Kenapa? Nilai-nilai profesional itu apa sih sebenarnya? Nah, nilai-nilai profesional itu adalah hal-hal yang penting dan berguna untuk menjadi pedoman dalam pengembangan soft skill, dalam pengembangan soft skill, teman-teman. Nah, yang kedua, ada prinsip soft skill. Apa yang dimaksud dengan prinsip soft skill? Prinsip soft skill ini merupakan kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir dan bertindak bagi penerapan soft skill gitu. Jadi pokok dasarnya gitu ya. Nah, yang ketiga ada keterampilan pribadi. Apa sih keterampilan pribadi ini? Keterampilan pribadi ini mencakup kecakapan dalam membangun kekuatan mental dan mengembangkannya serta menggerakkannya untuk mencapai sasaran-sasaran pribadi. Nah, lain hal dengan keterampilan antar pribadi. Keterampilan antar pribadi ini merupakan suatu kecakapan berinteraksi dengan orang lain dan mengembangkannya untuk mencapai sasaran-sasaran pribadi. Ada juga yang kelima, itu keterampilan organisasi, di mana keterampilan organisasi ini mencakup kecakapan dalam memberdayakan serta membangun kerjasama dalam menciptakan nilai bagi organisasi gitu. Nah, setelah kita membahas 5 model dari soft skill, kita juga akan membahas tentang prinsip soft skill. Apa sih prinsip soft skill itu? Prinsip soft skill ini sifatnya hakiki gitu ya, tidak akan berubah juga dan tetap gitu, meskipun berubah-ubah ya zamannya gitu, tapi masih tetap berguna. Selain itu juga, prinsip soft skill ini ada 3, teman-teman, yang perlu kita ketahui ya. Yang pertama adalah prinsip setiap orang berhak dihargai. Mengapa? Karena dengan prinsip ini akan membangun atau mendorong kita dalam keharmonisan dengan orang lain. Jadi kita akan meminimalisir konflik-konflik yang akan datang dengan orang lain gitu loh. Yang kedua adalah prinsip membangun kedamaian hati atau welas asih dalam bahasa Sundanya. Apa sih prinsip ini tuh buat apa gitu? Nah, prinsip ini itu untuk menciptakan suatu kenyamanan dalam diri seseorang atau orang lain dalam upaya menerima kekurangan diri sendiri ataupun orang lain gitu loh. Jadi ya kita saling menerima aja kekurangan, karena manusia itu tidak luput dari kekurangan kan gitu. Jadi tidak harus perfeksionis banget gitu. Nah, yang ketiga itu adalah prinsip apa sih yang terakhir ini?
prinsip penabur dan menuai. Maksudnya apa ya? Prinsip penabur dan menuai ini yaitu prinsip yang memenuhi hubungan sebab akibat untuk mendorong profesional berupaya memperoleh imbalan, teman-teman. Jadi, jika kita jika kita menebar kebaikan kepada orang lain, maka insya Allah kita juga akan menuai kebaikan dari orang lain, gitu, teman-teman. Mohon maaf karena suara tadi tidak terdengar dan mikrofon menjadi error. Mungkin saya akhiri saja materinya karena sudah lengkap. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.